Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam MI 2. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah bumi atau materi-materi terkait kebumian. Jadi selain hari ini, kita juga akan membahas beberapa pertemuan ke depan terkait dengan materi yang terkait dengan kebumian. Sebelumnya kita sudah membahas materi yang terkait dengan kebumian, yaitu seperti materi sebelumnya, yaitu daur air ya, atau siklus air. Itu juga materi terkait dengan bumi ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas juga ke depan materi-materi seperti materi jenis-jenis tanah, kemudian materi kenampakan alam, dan materi-materi lain terkait dengan bumi ya. Baiklah, kita lanjutkan materi kita, bumi. Bisa kalian lihat di gambar ini. Ini adalah bumi. Saya sudah pernah menjelaskan bagaimana terbentuknya alam semesta, kemudian juga terbentuknya tata surya dan terbentuknya bumi. Jadi pada awal-awal kuliah dulu kita sudah membahas tentang terbentuknya alam raya, kemudian juga sekaligus terbentuknya tata surya dan terbentuknya bumi ya. Kira-kira 4,5 miliar tahun yang lalu. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Oke. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari ya. Jadi bumi terletak di tata surya. Tata surya adalah kelompok planet-planet yang berbintang kepada matahari ya. Matahari adalah salah satu bintang yang ada di alam semesta. Artinya dia menghasilkan cahaya sendiri, seperti bintang-bintang lainnya sebagai sumber cahaya ya. Oke. Bumi menjadi rumah bagi semua makhluk hidup. Banyak sekali karakteristik bumi yang mendukung keberlangsungan hidup. Dilansir dari NASA, bumi dan bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Artinya bumi dan bulan terbentuk bersamaan dengan proses terbentuknya tata surya ya, terbentuknya matahari. Jadi bumi, bulan dan planet-planet lainnya itu terbentuk hampir bersamaan dengan terbentuknya matahari ya. Oke. Terbuat dari apakah bumi? Permukaan bumi terkenal dengan adanya benua, kemudian juga terkenal dengan adanya samudra ya. Ada beberapa benua seperti benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, benua Australia, benua Amerika. Kemudian juga terdapat beberapa samudra seperti Samudra Hindia atau Lautan Teduh ya. Kemudian juga Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan lain-lain ya. Oke. Benua sendiri, benua yang paling besar sebenarnya Afroeurasia ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat di atas, itu boleh dikatakan satu kesatuan, saling sambung menyambung ya, antara Afrika, Eropa, kemudian Asia. Kalau Afrika ke Asia dihubungkan dengan terusan Suez ya, dipisahkan oleh terusan Suez. Kemudian kalau Asia ke Eropa itu dipisahkan oleh Turki ya. Jadi Turki sebagian terletak di Asia, sebagian lagi terletak di Eropa. Jadi secara keseluruhan luasnya
Afroeurasia ini sekitar 32.800.000 mil persegi. Benua ini muncul karena proses kerak bumi yang bergerak dalam periode waktu geologis ya, atau pergerakan lempeng. Oke, yang kita kenal dulu penyebab tsunami Aceh yaitu salah satunya karena pergerakan lempeng, dua lempeng Indo-Australia dan Euro-Asia ya. Jadi dua lempeng yang bergerak berlawanan kemudian menyebabkan pergesekan sehingga terjadi tsunami. Nah, lempeng-lempeng inilah yang membentuk benua ya. Lempeng-lempeng di seluruh dunia terus bergerak, mereka membentuk benua. Beberapa ahli geologi juga menemukan beberapa benua yang terkubur di bawah permukaan bumi akibat pergeseran kerak ya. Jadi mungkin sebelumnya dia berada di daratan, kemudian akibat dari pergerakan lempeng bumi, posisinya sekarang ada di bawah laut. Jadi pergerakan lempeng bumi atau pergerakan kerak bumi ini terus terjadi dan menyebabkan perubahan-perubahan di atas permukaan bumi. Kalau kita lihat seperti India itu awalnya berasal di daerah di dekat Afrika. Kemudian karena pergerakan kerak bumi atau pergerakan lempeng bumi, kemudian dia bergerak menuju Asia. Kemudian dia bertemu dengan Asia sehingga berbenturlah dengan benua Asia. Akibatnya apa? Akibatnya terbentuklah gunung Himalaya ya, gunung pergunungan dan gunung tertinggi di dunia. Mereka terus bertumbukan sehingga semakin lama semakin tinggi. Jadi puncak Himalaya itu adalah pertemuan dari anak benua India dengan benua Asia. Benua India sendiri berasal awalnya di dekat Afrika ya, di dekat benua Afrika. Kemudian bergeser mengikuti pergerakan lempeng sehingga berbentur dengan Asia, dengan benua Asia, sehingga terjadi beberapa kejadian seperti terbentuknya gunung Himalaya. Jadi itu gunung Himalaya cenderung terus meninggi ya. Oke. Bentuk dan ukuran dilansir dari Encyclopedia Britannica, orang Mesir menggambarkan bumi berbentuk datar dengan langit di atas yang terpisah. Namun pada abad 2500 sebelum Masehi, banyak orang berpendapat bahwa bumi itu bulat. Ahli matematika Pythagoras menarik kesimpulan pada abad ke-6 sebelum Masehi bahwa bumi itu bulat. Hal tersebut semakin didukung Aristoteles yang memberi alasan spesifik bahwa bumi itu bulat, yaitu ya. Jadi secara logika sebenarnya bumi itu bulat. Kalau kita ikut logika Aristoteles ya. Pertama, sebuah materi ditarik ke pusat bumi dan secara alami akan menjadi bentuk bulat. Oke. Kemudian pergi ke selatan dan bintang-bintang juga terlihat baru naik ke atas seolah-olah dari arah selatan. Oke, kemudian bayangan bumi di bulan pada gerhana bulan berbentuk lingkaran. Oke. Jadi tiga alasan ini sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat ya. Jadi memang ada kelompok yang mengatakan bumi datar. Itu ada kelompok dan mereka punya alasan tersendiri. Tapi secara logika, kalau kita ikut logika Aristoteles, dari tiga logikanya ini sebenarnya sudah terbukti kalau bumi itu bulat ya. Oke. Jadi dengan pengetahuan yang diperkuat, Aristoteles membuat jawaban dari pertanyaan apakah bumi datar atau bulat menjadi jelas. Bahkan paham bahwa bumi itu bulat juga tertanam hingga saat ini. Oke. Bidang pengukuran bumi disebut geodesi. Orang pertama kali menghitung keliling bumi adalah pustakawan dari Mesir, Eratosthenes.
dia menaruh tongkat secara vertikal di Alexandria sehingga membentuk bayangan dengan sudut 7 derajat pada saat posisi matahari paling tinggi di langit. Bahkan dengan alat itu dia bisa menghitung jarak utara selatan antara dua kota. Jadi sebenarnya juga banyak ya, kayak Tengku Kurungkale pernah mengukur jarak dari Masjid Raya ke Puncak Selawah. Ya, beliau ditantang oleh seorang insinyur Belanda yang akan melakukan survei ke Selawah, ke Puncak Selawah, untuk menaksir jarak antara Masjid Raya ke Puncak Gunung Selawah. Kemudian Tengku Kurungkale melakukan beberapa perhitungan, kemudian dia memberi angka kepada sang insinyur Belanda. Kemudian sang insinyur Belanda melakukan perjalanan, melakukan survei sampai ke puncak Gunung Selawah, dan ketika beliau kembali menemui Tengku Kurungkale, ternyata angka taksiran Tengku Kurungkale dengan angka pengukuran yang dilakukan oleh insinyur Belanda ternyata hampir sama ya, hanya selisih sedikit sekali. Dan itu pun menurut insinyur Belanda tersebut mengakui ketepatan perhitungan dari Tengku Kurungkale. Nah, biasanya orang-orang yang paham seperti ini, biasanya mereka ahli-ahli matematika ya. Oke, saat ini diketahui keliling khatulistiwa panjangnya 24.902 mil atau 40.075 km. Jadi dengan diameternya sebesar hampir 8.000 mil atau 12.756 km ya. Kemudian untuk jarak dari khatulistiwa ke kutub utara di sepanjang permukaan bumi adalah 6.200 mil atau sekitar 10.000 km ya. Oke. Ada 4 bagian bumi. Dilihat dari susunan kimia, bumi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian padat, yaitu litosfer yang terdiri dari tanah dan batuan. Kemudian bagian cair, yaitu hidrosfer, terdiri dari berbagai bentuk ekosistem perairan seperti laut, danau, dan sungai. Dan termasuk ini materi yang telah kita bahas, yaitu terkait dengan siklus air ya. Jadi bagian cair ini kita sudah sempat bahas terkait dengan siklus air. Kemudian bagian udara, atmosfer, yang menyelimuti seluruh permukaan bumi, dan bagian organisme atau ekosistem biosfer. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah litosfer. Kita akan coba dalami litosfer dan juga atmosfer ya, karena kalau bagian hidrosfer kita sudah bahas sebagian yaitu proses siklus air. Jadi kita akan lebih banyak membahas tentang litosfer dan atmosfer. Sedangkan kita juga akan bahas tentang terkait dengan biosfer ya, walaupun tidak secara detail, tapi kita akan bahas sedikit. Oke. Pertama kita akan bahas atmosfer. Apa itu atmosfer? Sudah pernah saya jelaskan juga ya kan, bahwa pada saat kita membahas siklus air, saya telah membahas atmosfer, menyinggung atmosfer sedikit. Atmosferlah yang menyebabkan air terperangkap di dalam bumi. Air tidak dapat menguap ke antariksa sana ya, ke antariksa, ke alam semesta sana. Kenapa? Karena dia terperangkap oleh atmosfer. Jadi sedikit banyak sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Oke. Atmosfer terdiri dari 6 ya. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Nah,
Ada satu lagi yaitu ionosfer ya. Ionosfer ini dia letaknya agak berimpit ya. Letaknya berimpit dengan dengan mesosfer, termosfer dan exosfer. Jadi dia berimpit. Jadi yang biasanya yang digambarkan hanya 5, tapi sebenarnya ada 6 ya. Ada 6 lapis atmosfer. Perhatikan itu perkiraan jaraknya, karena antara satu lapisan dengan lapisan lainnya sebenarnya jaraknya tidak ketara ya. Jadi ada semacam wilayah abu-abu di antara dua dua lapis atmosfer ini, misalnya antara troposfer dengan stratosfer, maka ada wilayah abu-abunya. Kemudian demikian juga antara stratosfer dengan mesosfer ada wilayah abu-abunya, dan seterusnya ya. Nah, karena itu maka agak sulit kita sebenarnya menentukan ketebalannya ya. Tapi dapat dibuat perkiraan kayak troposfer itu mulai dari 0 sampai 12 km ke atas sana. Itu termasuk ke troposfer. Demikian juga kemudian dari 12 km sampai ke 50 km di atas sana itu masuk wilayah stratosfer ya. Kemudian juga dari 50 sampai ke 80 km di atas sana itu termasuk ke mesosfer ya. Kemudian dari 80 sampai ke 700 km itu termasuk termosfer. Kemudian dari 700 sampai ke 190.000 km itu termasuk exosfer. Ya. Nah, di antara mesosfer, termosfer, exosfer ini kita akan melihat ada ionosfer ya. Jadi atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet. Jadi termasuk bumi. Jadi bukan cuma bumi yang ada atmosfer. Apakah planet Mars ada atmosfer? Ada ya, planet Mars ada atmosfer tapi tipis, sehingga tidak mampu merangkap atau menjaga air, sehingga kalau di planet Mars air akan mudah melewati atmosfernya, sehingga dia akan menguap ke angkasa ya, ke antariksa sana ya, akan menguap ke antariksa, sehingga air di Mars seperti pernah saya jelaskan dahulu kemungkinannya kecil ya, ada karena apa? Karena setiap yang ada akan teruap ke antariksa. Oke, atmosfer terletak di ruang angkasa, jadi di udara sana, dan berada di lapisan terluar bumi. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pengertian atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapis dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Ketebalan atmosfer mencapai tadi sampai 1000 km dari permukaan bumi. Bahkan tadi yang tertinggi itu termosfer bisa sampai bisa sampai 190.000 ya, dari 700 sampai 190.000 exosfer ya. Termosfer aja sudah 80 sampai 700 km. Kandungannya terdiri dari beberapa gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Sisanya adalah uap air, kripton, neon, sinon, hidrogen, kalium, serta 0,7% ozon. Oke. Apa manfaat dan fungsi atmosfer? Atmosfer memiliki beberapa manfaat, diantaranya
melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Jadi sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi ya. Kemudian yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Jadi kalau kalian lihat malam hari ada tai bintang atau ada bintang jatuh, itu adalah benda-benda angkasa yang jatuh ke bumi, namun kemudian bergesekan dengan atmosfer sehingga akhirnya dia habis di langit bumi sehingga tidak sampai jatuh ke bumi. Namun ada sekali ada yang sampai ke bumi ya. Jadi tergantung ukuran benda langitnya. Kalau terlalu besar mungkin dia akan sampai di bumi, tapi kalau yang tidak terlalu besar, ukuran 1 meter sampai sekian meter, mungkin akan hangus, akan hilang di langit bumi. Karena apa? Karena bergesekan dengan atmosfer ya. Atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan ya. Jadi disinilah terjadi berbagai macam peristiwa sehingga bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lain sebagainya. Kemudian atmosfer juga memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernapas dan kebutuhan lainnya. Fungsi atmosfer untuk mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Jadi atmosfer melakukan penyerapan dan memantulkan panas yang dipancarkan matahari. Jadi sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan permukaan bumi. Nah, jadi tidak semuanya ya terserap oleh bumi sinar mataharinya. Jadi ada panas mataharinya, tidak semua terserap. Jadi ada 34% panas matahari yang kembali dipantulkan ke angkasa ya, ke antariksa sana oleh atmosfer, awan, dan permukaan bumi. Sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Sisanya 47% mencapai permukaan bumi. Jadi pada saat panas matahari mencapai bumi, di atmosfer dia akan dipantulkan kembali atau akan dibelokkan kembali panas tersebut sekitar 34%. Kemudian ada yang masuk sampai ke dalam atmosfer. Nah, dia akan diserap sekitar 19%, sehingga apa? Sehingga ada sekitar 47% yang akhirnya mencapai permukaan bumi. Nah, kalau saja semua panas matahari sampai ke bumi, maka kemungkinan besar tidak ada kehidupan di bumi ya, kalau menghadapi panas yang ekstrem. Kalaupun ada kehidupannya, kemungkinan kehidupan yang ekstrim juga ya. Oke. Jadi udah tahu ya. Jadi hanya 47% perkiraannya ya. Panas matahari yang masuk ke bumi. Oke. Apa aja lapisan atmosfer? Langit atau atmosfer punya berbagai fungsi yang menjaga kehidupan di bumi. Di atmosfer hujan terbentuk sehingga kita punya air. Sudah kita bahas dulu. Di atmosfer juga panas dari matahari diperangkap sehingga kita tidak membeku. Jadi panas yang masuk yang sampai ke permukaan bumi, dia akan terperangkap. Jadi menyebabkan bumi atau permukaan bumi tetap hangat ya. Dikutip dari situs National Aeronautic and Space Administration atau NASA, atmosfer terdiri dari 6 lapis. Pembagian ini didasarkan pada perbedaan temperatur di atmosfer. Berikut 6 lapis atmosfer dan fungsi masing-masing ya. Entah apa cocok dengan penjelasan di Al-Quran kita bahwa kita ada 7 langit ya. Tapi kalau yang 7 langit itu langit yang lain lagi ya. Yang ini adalah langit pertama mungkin ya. Langit pertama yaitu langit bumi. Mungkin perhitungannya seperti itu, yaitu langit pertama, langit bumi, yang terdiri dari
untuk saat ini terdiri dari hasil penelitian saat ini berdiri dari 6 lapis atmosfer. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 6. Pertama adalah troposfer, ya. Letaknya itu paling dekat di permukaan bumi. Jadi dari 0 ya, dari 0 sampai ke 8 sampai 14 km dari permukaan bumi. Tropos berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya berubah. Dinamakan tropos karena aktivitas di lapisan ini harus terus berubah. Cuaca yang berubah-ubah, angin, udara yang kita hirup, dan awan ada di troposfer. Bahkan 3/4 massa atmosfer ada di troposfer. Jadi dia massa atmosfer 3/4-nya di troposfer ya. Makin ke atas, kalau di troposfer ini makin dingin, udaranya makin dingin. Kemudian ada stratosfer. Oke. Setelah troposfer ada stratosfer. Batasan langit lapisan ini sampai di ketinggian 50 km ya. Jadi dari 8 atau 14 tadi sampai ke 50 km ya. Dengan tebalnya mencapai 35 km-an ya. Jadi di sekitar 50 km ke atas sana ya. Dengan tebalnya sekitar 35 km. Jadi sekitar dari 7 atau 14 sampai ke 50 km. Jadi tebalnya sampai 35 km. Namanya berasal dari strat yang artinya lapisan. Jadi di lapisan stratosfer masih ada lapisan lagi. Kebalikannya, troposfer, udara di lapisan bawah troposfer dingin dan semakin panas ketika di atas. Jadi kebalikan ya dari troposfer. Kalau troposfer, kalau kita naik makin tinggi kita naik itu makin dingin. Tapi kalau di stratosfer ini, begitu kita masuk batasan troposfer, kemudian kita naik ke atas lagi, makin ke atas semakin panas. Tidak adanya awan di stratosfer membuat lapisan ini kering dan tak bergejolak. Jadi relatif lebih tenang ya. Itu sebabnya kalau kita naik pesawat jet memilih terbang di lapisan ini karena relatif lebih tenang, lebih stabil ya. Selain itu, di lapisan ini ada ozon. Ozon adalah senyawa yang menangkal radiasi ultraviolet dari matahari yang merusak. Jadi ozon ini yang menangkal radiasi ultraviolet ya, dari matahari. Sifat radiasi ultraviolet matahari yang merusak. Jadi tidak seluruhnya sampai ke bumi, hanya sebagian sudah dihadang oleh ozon ya. Tanpa perlindungan ozon kita tak sanggup hidup di bumi. Lapisan berikutnya adalah mesosfer. Naik ke atas lagi ada mesosfer. Diberi nama meso karena artinya tengah ya, karena posisinya di tengah. Tebalnya sekitar 35 km atau terletak di ketinggian sekitar 50 km sampai 85 km ya. Udara di lapisan ini sangat tipis sehingga kita tidak bisa bernafas jika sampai di lapisan ini. Namun ada lebih banyak gas selain oksigen di lapisan ini. Lalu apa fungsi mesosfer? Pernah melihat meteor atau bintang jatuh kan? Nah, benda-benda langit yang menuju bumi dibakar oleh gas yang ada di mesosfer. Sama seperti troposfer, makin tinggi di mesosfer, suhu makin dingin. Ya, tadi kita perhatikan, kalau tadi troposfer, kalau kita naik ke atas, makin tinggi kita naik, maka makin dingin. Sedangkan kalau di stratosfer, makin tinggi kita naik, makin panas. Nah, di mesosfer itu udah kembalikan lagi ya. Makin tinggi kita naik, semakin suhunya semakin dingin. Oke, kemudian termosfer. Di atas mesosfer ada termosfer. Termo berarti panas.
persis menggambarkan temperatur lapisan ini. Jadi kenapa disebut termosfer? Karena dia panas ya. Suhu di termosfer bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Jadi sangat panas. Namun jika kita sampai ke sini, kita akan merasa dingin. Nah, itu yang anehnya ya, walaupun suhunya panas, tapi kalau kita sampai di sini, kita akan merasa dingin. Sebab tak ada molekul gas yang menghantarkan panas ke tubuh kita. Nah, mungkin ini juga bisa jadi jawaban ya, kenapa Nabi Ibrahim waktu dilempar oleh Namrud ke api yang besar, tapi malah Nabi Ibrahim merasa kedinginan ya. Kenapa? Sebabnya tak ada molekul gas yang menghantarkan panas ke tubuh kita. Jadi, walaupun di sana suhunya panas sekali, 1500 derajat Celcius, air aja mendidih 100 derajat Celcius, ini 1500 derajat Celcius, itu sangat panas ya. Tapi ternyata apa? Ternyata kalau kita sampai di sana kita akan merasa dingin sebab tak ada molekul gas yang menghantar panas ke tubuh kita. Mungkin ini juga ya teka-teki Nabi Ibrahim merasa kedinginan saat dibakar oleh Namrud. Itu juga artinya gelombang suara tidak bisa didengar. Jadi kalau kita bicara langsung kita tidak akan mendengar. Karena apa? Karena suara kita tidak dapat dihantarkan seperti pelajaran kita tentang bunyi dulu ya. Jadi udara yang menghantar bunyi. Kalau di kedap udara kayak di ISS berarti kita tidak bisa, suara kita tidak terdengar ya. Kenapa? Karena tidak ada yang menghantarkan suara. Nah, di sini juga demikian ya. Karena tidak ada molekul gas yang menghantarkan suara atau panas, sehingga gelombang suara tidak bisa didengar ya. Termosfer menjadi lapisan atmosfer yang cukup tebal dengan ketebalannya 513 km. Di termosfer, Stasiun Luar Angkasa Internasional berkeliling ini ISS International Space Station ada di sini ya, di termosfer. Kemudian juga satelit-satelit bumi ya, kayak satelit Palapa, satelit apa itu ya, militer maupun apa, itu ada di posisi sini ya. Jadi mereka ISS, Stasiun Luar Angkasa yang ada sekarang, yang setiap selalu ada manusia di sana untuk menjaganya, itu posisinya di termosfer ya. Kemudian ionosfer. Berbeda dengan lapisan lainnya, ionosfer merupakan lapisan yang unik karena posisinya bertumpuk di mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ini bergerak dan bergejolak, tergantung dari energi yang diserapnya dari matahari. Namanya berasal dari ion, senyawa yang mengandung listrik. Ion dihasilkan oleh gas-gas yang ada di lapisan ini yang terpapar radiasi matahari. Sebagian dari ionosfer juga bertumpu dengan magnetosfer atau medan magnet bumi. Pertemuan medan magnet dengan partikel-partikel ionosfer yang menyimpan energi dari matahari menghasilkan aurora. Aurora itu kalau kita lihat biasanya di daerah-daerah dekat-dekat kutub ya, itu ada permainan cahaya yang cantik gitu ya. Jadi aurora adalah cahaya yang menyala-nyala dan menari-nari di langit malam yang hanya bisa dilihat di sekitar kutub ya. Kemudian eksosfer. Paling jauh dan paling tebal adalah eksosfer. Lapisan ini disebut ekso karena letaknya yang paling luar, ekso ya, luar berarti ya. Tak ada yang menetapkan batas pasti lapisan terluar atmosfer dengan luar angkasa. Namun NASA menggunakan batas 10.000 km. Eksosfer hanya menyimpan gas seperti hidrogen dan helium. Namun gas-gas ini berseceran dengan jarak yang lebar. Tak ada udara yang bisa dihirup dan rasanya sangat dingin di eksosfer. Lapisan eksosfer punya tekanan yang paling rendah sebab paling jauh dari permukaan bumi ya. Saya kira pembahasan kita kali ini cukup sekian. Nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas litosfer. Kalau ada yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan ke saya lewat WA.
sekali lagi coba kalian buka-buka literatur lain, kalian baca-baca sehingga bisa menambah wawasan kalian, membangun pemahaman kalian tentang tentang atmosfer, terutama yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Baiklah, kalau begitu saya tutup aja kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.